suara dan kita mau mendukung pemilihan secara langsung, mendukung kita bersama-sama. Saya hanya menghabiskan uang kira-kira mungkin 500 juta, itu pun udah makan segala macam ya. Adik saya pakai partai politik yang dibayar lebih mahal jatuhnya. Ini bukan alasan uang, ini kan cuma cari-cari, bukan bicara substansi. Kalau hari ini mau kita ukur, rakyat itu tambah sejahtera nggak dengan adanya pemilu kada? Kalau memang enggak, emang dulu iya. Substansinya apa? Jangan ada pejabat yang korup sebetulnya. Ketika kemudian dulu di DPRD, kemudian sekarang diberikan ke langsung, sekarang mau ditarik lagi, implikasinya itu gede. Ya, daulat rakyat sendiri tadi disampaikan, akses untuk dia bisa menentukan kebijakan publik itu sekarang hanya tinggal pilkada rakyat. Nanti akan ada lembaga negara harus dibuang. Memang KPU sama Bawaslu buat apa bisa? Kalau sudah ada. Pemilihan langsung seperti saya kan ini kos murah karena rakyat yang mau. Nah, pemilihan kedua saya tidur di rumah saja karena rakyat merasakan sentuhan kita. Saya kemarin itu diusung oleh partai hanya 12 kursi dari 50. Jadi kalau pakai voting partai kan pasti kalah. Tapi dengan meyakinkan warga sana sini kan menang 45%. Jadi produk demokrasi langsung ini yang menyentuh pada warga, bagi saya itulah hakiki demokrasi yang sebenarnya. Justru ini main politik dan rakyat dicuekin. Dia hanya ke daerah itu menservis DPRD aja. Nggak usah urusan rakyat. Demokrasi galau itu topik Mata Najwa malam hari ini. Tadi saya sudah berbincang dengan salah seorang bupati dan juga politikus dari P3. Kini saya undang dua politikus untuk beradu argumentasi. Mengapa pilkada harus langsung oleh rakyat atau kenapa harus dikembalikan ke DPRD? Saya undang politikus PDI Perjuangan Aryo Bimo untuk berorasi. Selamat malam Mas Bimo, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Waktunya 1 menit Mas, tolong yakinkan mengapa orang harus setuju dengan pandangan partai Anda. Pemilu kada harus langsung oleh rakyat. 1 menit Mas. Ya, karena menurut saya bahwa pilkada langsung merupakan kehendak atau yang dikehendaki rakyat. Pilkada langsung membuat rakyat yakin akan pilihan pemimpin di daerahnya lewat proses pemilihan langsung. Dan mengapa saya tidak setuju ada pemilihan lewat DPRD? Karena memang tugas DPRD yang dimandatkan lewat pemilu pilkada yang diatur oleh Undang-Undang Susduk bukan tugas daripada DPRD untuk memilih kepala daerah. Tugas DPRD adalah tugas legislasi, tugas anggaran, dan tugas pengawasan kepada pemerintah. Dan itu yang dikampanyekan di dalam pemilu legislatif kemarin. Di tingkat DPRD Kabupaten Kota dan di DPRD Provinsi. Kalau sekarang kemudian kita membuat aturan memberi hak legislatif DPRD Kabupaten dan Provinsi untuk memilih kepala daerah, ini adalah sesuatu penyerobotan perampasan hak rakyat yang tidak diberikan mandat kepada DPRD. Saya kira itu. Terima kasih Mas Bimo, silakan duduk di samping saya. Itu tadi argumentasi dari politikus PDI Perjuangan Aryo Bimo. Apa argumentasi bagi partai atau fraksi yang mendukung pemilu kada kembali ke DPRD? Mari kita berikan sambutan Martin Huta Barat, politikus Gerindra. Selamat malam Pak Martin. Malam. Terima kasih sudah hadir. Tolong yakinkan Pak, 1 menit lebih sedikit boleh, karena tadi lebih untuk Mas Aryo Bimo. Kenapa pemilu kada kembali ke DPRD? Kalau pemilihan langsung selama 9 tahun ini tidak menimbulkan efek yang negatif, kita bangga sebagai bangsa Indonesia memiliki pemilihan langsung. Tapi hasil pengkajian daripada Kementerian Dalam Negeri, selama 9 tahun, 332 gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia terlibat kasus korupsi dan masuk penjara. Bangsa apa kita ini? Kalau di Jepang itu sudah ribuan orang harakiri, bunuh diri, malu melihat pejabatnya seperti itu. Kita bangsa Indonesia, kita tepuk tangan. Nah, saya sudah berkali-kali mengunjungi lembaga pemasyarakatan sebagai anggota DPR Komisi 3. Ketemu dengan banyak kawan-kawan mantan gubernur, bupati. Mereka bilang, Bung Martin, jangan teruskan sistem seperti itu.
Berapa ratus lagi orang yang akan masuk penjara. Kami adalah korbannya. Nah, saya kira seharusnya tadi ada bupati-bupati, mantan bupati seperti itu yang diundang bisa menjelaskan apa akibat kerugian daripada sistem pemilihan langsung. Ini kan tadi hanya Bupati Solok saja. Boleh tepuk tangan Pak Martin, terima kasih. Silakan bergabung bersama kami di sini. Agak susah mengundang yang di penjara Pak Martin, jadi saya hanya bisa undang yang tidak di penjara. Kalau argumentasinya seperti itu, 322 betul Pak? 322 kepala daerah tersangkut korupsi. Mas Aryo Bimo? Itu adalah sesuatu persoalan yang berbeda antara persoalan korupsi dengan persoalan proses pemilihan kepala daerah. Memang substansi demokrasi adalah mensejahterakan rakyat, di mana yang rakyat sejahtera itu adalah bagaimana kebijakan-kebijakan kepala daerah ini lebih berorientasi pada kepentingan publik daripada kepentingan-kepentingan yang bersifat orientasi pribadi. Tapi persoalan korupsi ini kemudian way out-nya atau jalan keluarnya adalah bagaimana memotong mata rantai proses pemilihan langsung yang kemudian diambil alih oleh kewenangan itu ke DPR. Itu bukan suatu hal yang solutif. Tapi siapa yang menjamin bahwa pemilihan kepala daerah lewat DPRD itu tidak berdampak pada korupsi? Ini persoalan moral bangsa, ini persoalan karakter seseorang. Jadi bukan menyalahkan rakyat. Anda tidak melihat itu efek dari tadi biaya politik yang mahal, kemudian harus harus balik modal sehingga korupsi? Bukankah itu kemudian argumennya Pak Martin? Ya, karena pengamatan kita adalah sangat besar biayanya untuk menjadi calon kepala daerah dalam pilkada langsung. Dia sudah mulai menyewa lembaga-lembaga survei, konsultan politik. Kemudian dia juga sudah harus membayar perahu. Kemudian adalah membentuk tim sukses bertahun-tahun dan kerjanya. Sorry, saya klarifikasi. Membayar perahu itu membayar partai politik. Ya. Nah, kemudian juga adalah dia membuat kampanye dan berusaha untuk menang dalam putaran pertama. Andai kata dia menang pada putaran pertama dengan biaya yang besar, ada lagi putaran kedua, itu juga biayanya juga luar biasa besarnya. Menang dalam putaran kedua, belum tentu dia yakin. Dia harus cari lagi orang-orang seperti Akil Mukhtar, Mahkamah Konstitusi harus dibayar lagi. Itu berpuluh miliar lagi. Akhirnya apa yang katakan Yani tadi adalah, bisa untuk pemilihan bupati saja, berpuluh miliar bahkan beratus miliar. Dan lahirlah koruptor-koruptor itu. Saya ingin lempar ke Pak Aryo Bimo. Ya. Lahirlah koruptor-koruptor itu. Saya tidak sepakat bahwa korupsi akibat alasan-alasan yang dikeluarkan kepala daerah dalam melakukan kampanye atau proses pilkada demikian tinggi. Bahwa biaya tinggi pun bisa lewat pemilihan DPR. Siapa menjamin bahwa DPR juga tidak melakukan hal yang transaksional? Ini persoalannya adalah bagaimana fungsi pengawasan, fungsi kesadaran rakyat di dalam memaknai hak yang diperoleh untuk menentukan jalannya pemerintahan lewat pilkada itu semakin hari muncul proses kesadaran. Saya tidak menyangkal 100% bahwa biaya awal muamalnya tinggi. Bahwa kemudian ada kepala-kepala daerah yang akhirnya membuat keputusan-keputusan politik yang dikehendaki rakyat dengan kos yang sangat rendah dan mereka akhirnya menjadi kepala daerah yang dengan biaya yang cukup murah dan rendah pun banyak. Dan ini by proses. Ya, by proses awalnya memang demikian, tapi saya yakin rakyat pun mengalami suatu proses peningkatan kualitas di dalam memaknai demokrasi dengan semakin mengecilnya biaya pemilihan langsung. Itu baru satu argumentasi soal biaya tinggi. Masih ada argumen-argumen yang lainnya, nanti kita bahas setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Demokrasi Galau kembali sesaat lagi.